Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arul Gokil. Oke teman-teman, ya baru konten lagi ya. Soalnya kameramen saya baru balik dari Kendari kemarin habis liburan. Asik, masuk sekali, kayak subscribernya sudah 2 juta. anjing. Oke. Seperti biasa ya, di channel saya tidak pernah bisa dibilang helping atau keluar dari kamar ini karena perlengkapan yang belum memadai teman-teman. Oke, karena perlengkapan yang belum bisa dibilang belum memadai teman-teman ya. Jadi kita masih fokus untuk mereview hewan-hewan yang ada di Sulawesi. Alhamdulillah kemarin dapat hibaan atau pemberian dari teman saya, senior di dunia reptil untuk di Makassar sendiri. Terima kasih untuk Om Andi Rivaldi yang telah memberikan hewan ini kepada saya. Saya sangat bahagia karena hewan ini atau ular ini ya kemarin sempat mau saya beli atau tawar, tapi sudah pasti kalau Om Andi yang menjual pasti mahal lah. Tapi kemarin main ke rumahnya malah dikasih. Oke, jadi sedikit curhatan dari saya teman-teman ya. Doakan semoga nanti kedepannya bisa keluar dari kamar ini untuk meninjau langsung reptil-reptil atau hewan-hewan apa saja yang ada di Sulawesi sendiri. Kita langsung lihat habitatnya dan kita memantaunya langsung dari alam. Oke teman-teman, mungkin yang nanti saya dapat atau temui di alam nanti hewan-hewan yang pernah saya review. Jadi kita bahas dulu di indoor, setelah itu kita herping, kita lihat langsung ke alamnya. Semoga peralatan sudah cukup memadai teman-teman ya. Soalnya lightningnya masih pakai lightning lampu kamar orang di sana. Oke, jadi ularnya seperti apa? Oh, jadi karakternya memang defense kandang teman-teman, karena dia juga mau shedding. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Karakternya memang tadi agak def kandang atau defense kandang teman-teman ya. Soalnya lagi pengen shading, makanya warnanya juga agak pucat, terus matanya pucat kayak Hinata. Jadi saya perkenalkan kepada teman-teman, Reticulatus super dwarf, locality Pulau Madu ya. Jadi kemarin sempat belajar langsung dari Om Andi Rivaldi sampai kayak debat begitu. Langsung ditelepon langsung sama yang nyibain. Soalnya saya belum terlalu memahami ya tentang si Reticulatus super dwarf ini atau SD. Teman-teman reptiler biasa kenalnya Retic SD, belum TK, langsung SD. Oke, jadi sebenarnya kenapa dia dinamakan Reticulatus super dwarf atau Piton Reticulatus super dwarf? Dia berbeda dengan retik-retik pada umumnya atau Reticulatus pada umumnya. Kenapa? Seperti perihalnya manusia ya. Manusia ada yang terlahir cebol atau kerdil. Jadi dia salah satu ular kerdil pada spesiesnya. Jadi dia termasuk ular kerdil. Jadi pada umumnya Reticulatus piton atau Piton reticulatus dia memiliki panjang maksimal 12 meter. Sedangkan yang saya pegang ini katanya Om Andi atau dari yang pernah saya pelajari, dia maksimal panjang 2 meter doang teman-teman. Jadi nggak bisa panjang kayak
teman-temannya yang lain yang normalnya. Jadi dia maksimal panjang cuma 2 meter. Tapi kemarin juga Om Andi bilang katanya ada nemu reticulatus SD, dia panjangnya 4 meter. Nah, berarti kita tidak bisa berpatokan. Kalau reticulatus piton atau retic SD ini dia cuma panjang 2 meter. Berarti ada yang di atasnya. Jadi si piton reticulatus ini asli dari Pulau Sulawesi, teman-teman ya. Jadi dia ditemukan itu untuk sementara masih ditemukan di 3 pulau, Kayuadi, Karompa, dan Pulau Madu. Untuk membedakan si reticulatus super dwarf ini dengan piton lainnya, kita bisa bedakan dari warnanya. Warnanya dia rada pucat ya teman-teman, rada pucat, terus agak gelap-gelap, nggak terlalu terang sih, agak gelap bagaimana, keabu-abuan lah kalau saya bilang, keabu-abuan. Terus dari matanya juga dia berbeda dengan yang lainnya. Mata reticulatus super dwarf dia rata-rata hampir abu-abu semua kalau saya, dari pantauan saya teman-teman ya. Kalau teman-teman lain memiliki retic atau ular sanca yang memiliki mata abu-abu tapi nggak warna badannya abu-abu, mungkin itu masih normal kalau teman saya. Jadi kita bisa kenali dari warna matanya, corak badannya, dan warna tubuhnya. Tapi yang saya pegang sekarang ini lagi mau shading teman-teman, shading teman-teman ya. Jadi rada-rada pucat sih. Nanti saya post lagi setelah dia shading. Jadi lebih kental warnanya dan warna matanya juga lebih jelas. Piton reticulatus. Mungkin sebagian teman-teman orang awam yang melihat ular ini pasti berpatokan, ih ular sawah. Ya, dia ular sawah. Sama kayak ular sawah yang ada di sekitar teman-teman, tapi dia memiliki gen tersendiri. Itu karena pengaruh dari itu pengaruh dari habitat mereka. Jadi mengapa dia kerdil? Ya, habitat mereka mungkin yang membuat mereka kerdil. Jadi banyak dari ular-ular yang kelainan genetik seperti albino, super dwarf, dan yang lainnya, itu mungkin faktor dari lingkungannya masing-masing. Jadi teman-teman yang pernah melihat ular seperti ini atau ular sawah ya, kalau teman-teman bilang jangan langsung dibunuh, karena mereka bisa dijadikan peliharaan, dan juga bisa dijadikan penghilang stres teman-teman. Karena memelihara reptil atau ular itu sebenarnya untuk saya sendiri menyenangkan sih, nggak terlalu membuang waktu. Membuang waktunya maksudnya gimana? Pemeliharaannya gampang, dia cuma makan 1 minggu sekali, bersihkan kandang juga seminggu sekali. Kenapa? Karena pencernaan mereka sangat lambat. Dia bisa mencerna makanannya selama maksimal minimal 5 hari. Biasanya yang saya temukan dia paling cepat 5 hari udah udah mau makan lagi. Dan paling standarnya sih seminggu sekali dia mencerna makanannya. Jadi sangat gampang teman-teman, nggak mesti makan tiap hari. Jadi agak hemat juga sih kalau ukuran segini. Kecuali mungkin ukurannya udah gede, udah jumbo, nah itu yang kadang menguras isi kantong karena makannya banyak sekali. Tapi usahakanlah bagi teman-teman yang memang baru ingin memelihara reptil, usahakan cari reptil yang memang gampang dipelihara dan tidak terlalu besar, biar teman-teman bisa mengimbangi pengeluaran teman-teman sendiri begitu. Kayak reticulatus super dwarf ini, dia nggak bisa terlalu panjang kayak reticulatus pada umumnya, jadi agak gampang sih untuk pemeliharaannya. Kalau reticulatus pada umumnya maksimal 4 meter, wah udah menguras kantong, itu sudah pasti. Kecuali teman-teman memiliki usaha yang sangat atau kerjaan yang luar biasa, mungkin sangat bagus ya. Jadi teman-teman, saya mau bahas tentang perawatan reticulatus piton ini, karena masih banyak sekali orang awam yang pengen tahu
gimana sih cara memelihara ular itu, kok kamu tertarik pelihara ular itu? Untuk teman-teman yang masih awam atau masih kurang tahu ya tentang pemeliharaan reptil ini sendiri atau ular ini, sebenarnya sangat standar sih teman-teman, standar sekali dan sangat gampang sekali untuk perawatannya. Seperti yang saya tadi bilang, dia cuma butuh makan seminggu sekali. Untuk membersihkan kandangnya pun seminggu sekali. Reptil itu memiliki standar internasional juga untuk perawatannya. Jadi standar internasional untuk merawat ular itu biasanya untuk pemula diawali dengan ball python atau sanca bola. Karena pertama, tingkat agresifnya sangat rendah untuk ball python. Dia cuma menggulung kayak bola doang, dikasih makan doang, cuma itu. Jadi cocok sekali untuk pemula. Kenapa? Karena itunya. Makanya juga makannya agak nggak rewel sih, nggak butuh adaptasi, langsung makan biasanya adaptasi 3 hari doang gitu. Sebenarnya untuk Reticulatus python bukan jadi standar internasional. Kenapa? Karena Reticulatus python pertama dia bisa gede banget, bahkan kadang bisa makan tuannya sendiri. Jadi dia tidak dianjurkan untuk standar internasional, tapi untuk di daerah Indonesia sendiri banyak sih yang menjadikan ini sebagai standar untuk pemeliharaan reptil pemula. Tapi usahakan pelihara yang dari kecil ya teman-teman, biar teman-teman semua tahu karakternya, tahu sifatnya, dan teman-teman juga sudah memiliki ikatan antar mereka. Karena pasti ketika teman-teman handling seperti ini, teman-teman akan merasakan sensasi atau merasakan feeling dari hewan teman-teman sekalian. Nah, kedua, makanannya. Reptil tidak semuanya sih yang makan ayam, ular air atau Enidris plugbea dan sebagainya. Dia makan ikan. Tapi untuk Reticulatus python dan yang lainnya, rata-rata sih semuanya makan daging, ayam, bisa juga burung pipit. Tapi di alaminya mereka makanan utamanya burung-burung kecil ya teman-teman. Bisa juga kadang pengerat-pengerat kecil yang lewat, dan termasuk salah satu sahabat petani. Jadi mereka lebih sering ditemukan di sawah-sawah biasanya. Untuk makanannya sendiri itu teman-teman ya. Terus untuk perawatan settingan kandangnya. Nah, ini dia. Settingan kandang untuk Reticulatus python atau retic ini sangat simpel teman-teman. Beda sama seperti yang pernah saya review sebelumnya, harus ada setup kandang beginilah. Karena tingkat adaptasinya cukup baik untuk Reticulatus python. Jadi kecuali yang memang baru tangkapan alam ya, tangkapan alam atau wild case, biasanya dia membutuhkan waktu adaptasi sekitar seminggu, paling cepat seminggu, dan paling lamanya ketika nunggu dia habis shedding dulu baru mereka adaptasi di kandangnya. Itu sepengalaman saya teman-teman ya. Terus nanti kalau misalnya yang teman-teman beli dari pet shop atau teman-teman reptil lain, biasanya itu reptil yang udah jinak betul, udah adaptasinya udah sangat bagus. Jadi teman-teman tinggal sediain kandang, kasih alas koran dan tempat minum doang. Nanti ular teman-teman tinggal diamin, tunggu dia pup dulu atau buang air dulu, terus coba dites makan. Pasti udah mau makan. Kecuali saya kasih sedikit tips buat teman-teman yang di daerah rumahnya banyak ular atau Reticulatus ini. Ketika teman-teman nemu yang gedenya, nggak usah ditangkap lah, mending biarin doang, atau tangkep terus lepasin jauh-jauh dari pemukiman biar nggak dibunuh sama warga. Tapi ketika teman-teman nemu babynya terus mau dipelihara, bisa sediain kontainer, box kontainer, terus kasih alas koran, kasih tempat minum, terus diamin dia, nggak usah dipantau, nggak usah dilihat, diamin dia selama seminggu. Nah, ketika udah sampai seminggu, teman-teman coba deh tes makan, kasih burung pipit atau tikus atau anak ayam juga bisa. Diamin, tutup, sudah ditutup, oke. Diamin sampai besok cek lagi. Kalau misalnya anak ayamnya masih ada, berarti belum mau dimakan. Nanti anak ayamnya diambil lagi, terus
tunggu lagi seminggu kemudian. Tapi kalau anak ayamnya udah dimakan, nah jangan langsung dipegang, tapi diamkan dulu selama 3 hari, nunggu dia mencerna makanannya dulu dengan baik, baru bisa di handling. Dan mungkin untuk yang tangkapan ya, yang untuk dipelihara, usahakan teman-teman jangan pernah takut untuk tergigit, karena itu salah satu syarat menjinakkan ular. Gigitannya juga nggak terlalu sakit kok. Terus dia juga bukan termasuk ular berbisa, mungkin lilitannya yang lumayan sampai nggak mengalirkan darah. Terus kalau teman-teman udah handling beberapa hari, jinak ya diamin lagi, kasih makan lagi, dan itu terus yang diulang-ulang terus sampai titiknya betul-betul jinak. Not tulisan, catatan buat teman-teman ya. Jangan pernah mulutnya diplester. Kenapa saya menyarankan kepada teman-teman untuk tidak diplester? Pertama, ketika mulut ularnya diplester akan menyisakan luka-luka di atas bekas plesterannya, karena sisi ular ini bakalan ikut keangkat pas dibuka plesternya. Kedua, ketika teman-teman plester mulutnya, gigi-gigi yang ada di atas dan bawah akan saling menekan sehingga mengakibatkan mulut ular teman-teman itu terluka, atau biasa kita bilang sariawan. Dan ketika mulut ular teman-teman terluka, yakin nggak bakalan mau makan, sumpah. Jadi selain kita menjaga kesehatannya, kita juga menjaga biar ularnya tetap nyaman. Karena kalau saya pikir terlalu egois lah kalau kita plaster mulutnya. Kan toh kita sudah tahu ini dari alam, udah tahu kalau ini galak. Ya, untuk mengantisipasi kurangnya luka, sebenarnya kalau saya pikir untuk saya sendiri ya, untuk saya pribadi, nggak ada sih cara untuk antisipasi lukanya. Kenapa? Karena itu resiko kita yang untuk memelihara. Udah tahu itu galak, ya masih aja mau dipelihara. Begitu. Jadi teman-teman untuk yang mau jinakin, jangan pernah takut untuk tergigit. Untuk reticulatus piton ya. Tapi untuk ular-ular berbisa, nggak boleh disentuh, nggak boleh dipegang, cuma boleh dilihatin doang. Oke. Itu pun untuk menyentuhnya harus pakai safety tools atau hook. Gitu. Jadi teman-teman identifikasi dulu ular-ular apa yang ada di sekitar teman-teman. Kalau mau jinakin, tanyain para master reptiler dulu. Jangan sampai ular yang ada di daerah teman-teman ular berbisa kan. Bukan saya yang salah, saya kan sudah tanya, saya sudah kasih tahu kalau harus tahu dulu jenisnya baru bisa dijinakin. Nah, biasanya kembali lagi kita membahas tentang perawatannya. Biasanya dalam sebulan sekali ular akan melakukan yang namanya ganti kulit atau shedding, seperti yang saya pegang sekarang ini. Coba deh teman-teman perhatikan matanya, pucat kan? Nah, ini dalam 3 hari lagi mungkin makin pucat parah. Jadi ketika ular teman-teman matanya terlihat pucat seperti ini, usahakan jangan pernah dihandle atau dipegang, jangan pernah disentuh, kurangi interaksi dengan ular teman-teman. Kenapa? Karena ketika terlalu sering interaksi saat dia lagi shedding, itu bisa mengakibatkan gagal shedding atau ganti kulitnya nggak jadi teman-teman. Itu jadi kalau dia gagal shedding, kulitnya bakalan kasar, nggak semulus ini. Jadi kurang perawatannya juga jadi menurun begitu. Oke teman-teman, setelah teman-teman melihat matanya pucat seperti ini, diamkan dalam kandang selama 2 minggu. Tunggu dia melepaskan kulit barunya dulu, baru teman-teman bisa handling, kasih makan lagi. Dan biasanya ya, ada sebagian ular yang ketika shedding nggak bakalan mau makan. Kecuali biasanya juga saya dapat yang pas mau shedding matanya udah pucat tapi masih mau makan. Tapi rata-rata sih nggak mau makan kalau dia mau shedding, gitu teman-teman ya. Jadi usahakan kurangin interaksi ketika ular teman-teman mau shedding. Jadi biasanya jangan, waktu awal-awal saya pelihara ular malah saya kaget
kok matanya pucat, katarak ya? Enggak teman-teman, ternyata dia mau ganti kulit atau shading. Teman-teman, perawatannya sendiri, tidak semua ular membutuhkan jemuran matahari, teman-teman ya. Jadi ular itu sebenarnya nggak terlalu perlu jemur ya teman-teman. Mungkin dia setelah habis makan, ketika dia masih menonjol makanannya, mungkin dia butuh jemur sekitar 15 menit doang. Setelah itu diamin aja, nggak terlalu butuh jemur. Jadi ular itu lebih sering bersembunyi sih, kalau di alam liarnya lebih sering bersembunyi daripada berjemur. Kurang sih kalau saya dapat untuk ular-ular yang sering berjemur, rata-rata mereka sembunyi. Mungkin ketika teman-teman nemu di alam, mungkin dia habis makan, karena yang saya dapat biasanya baru habis makan, baru di alam ya, baru habis makan baru mereka berjemur, karena itu cara mereka membantu pencernaannya. Tapi teman-teman di dalam kandang atau boxnya bisa teman-teman sediain lampu UV untuk tetap menjaga kehangatan reptil teman-teman, karena biasanya juga kalau kandangnya terlalu lembab, ularnya bisa flu juga teman-teman ya. Jadi antara kelembaban dan kehangatannya itu harus seimbang biar ular teman-teman selalu sehat. Tetap jaga kebersihan kandangnya, air minumnya harus selalu standby, karena kalau ularnya dehidrasi juga kasihan. Oke teman-teman, untuk mengenal lagi reptil-reptil apa yang mungkin teman-teman bisa pelihara, banyak sih reptil yang teman-teman bisa pelihara yang di sekitar teman-teman banyak, apalagi daerah Jawa sana pasti banyak. Kalau Sulawesi sendiri kayaknya sih nggak terlalu banyak, cuma Piton reticulatus dan Piton molurus, dan yang lainnya mungkin ya kolibrit lokal. Kalau kadal sudah pasti soal ayam is the best. Dan Piton reticulatus ini sangat luar biasa sih kalau dibilang dari keindahannya. Coraknya kayak mati, indah sih, apalagi Piton reticulatus yang khas dari Sulawesi. Wah, kuning merona. Tapi karakter dari reticulatus Sulawesi ya teman-teman reptiler pasti sudah tahu lah, barbar sangat. Sudah barbar, gak mau jinak, nyokot kiri kanan. Makanya teman-teman ya, jangan pernah takut untuk kena comot, karena dia tidak termasuk ular berbisa. Jadi teman-teman, itu sekedar dari pengalaman saya ya. Ya bukan berarti senior, kita saling sharing-sharing lah seputar apa yang kita ketahui tentang reptil. Jadi jika teman-teman punya pertanyaan atau requestan tentang hewan yang saya review, silahkan tulis di bawah di kolom komentar. Dan terima kasih untuk supportnya, terima kasih untuk teman-teman, dan terima kasih untuk Om Andri Rivaldi telah hibain ular ini. Cantik, makasih Om. Strip. Stripnya jangan kelihatan. Oke Om, thank you. Dan teman-teman terima kasih sudah selalu support channel saya, sudah selalu mau men-share video saya meski masih 1-2 orang ya. Jangan mau kalah dengan reptiler yang ada di luar sana. Di Maros sendiri juga ada kok reptiler yang alhamdulillah selalu belajar tentang mereka ini. Jadi kita yang ada di Makassar atau Sulawesi sendiri, marilah bersemangat untuk belajar tentang reptil atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita, karena reptil-reptil yang ada di Sulawesi nggak kalah keren dong sama reptil yang ada di Jawa sana. Oke teman-teman, jaga selalu populasinya, lestarikan mereka, dan ketika Anda bertemu dengan dia, jangan langsung dibunuh teman-teman ya, tapi usahakan kalau bisa dipindahkan saja. Jadi populasinya tetap terjaga dan biar anak cucu kita bisa menikmatinya. Saya Arul Gokil pamit undur diri, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe my channel. Oke, goodbye and see you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.